Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum kesamaan Reynolds. Yang kali ini yang saya jelaskan adalah terkait dengan praktikum. Yang mana kita akan menggunakan MATLAB sebagai alat bantu untuk mengerjakan soal-soal yang terkait dengan mata kuliah analisis dimensi dan data eksperimen. Terkait dengan Reynolds itu adalah gaya viskos, yang mana gaya viskos itu termasuk dipengaruhi oleh fluida atau karakteristik atau properties fluida, yang mana saya tunjukkan di sini adalah properties fluida dari udara dan properties fluida dari air, ya. Yang sebelah ini adalah properties of air itu adalah udara. Ini juga properties of air itu adalah udara, sama saja. Tapi ini suhunya sampai minus 150, ini minus 40. Dan ini adalah properties of water. Ini water nih, clear ya. Properties of water. Ini bukan air, water. Ini water ini dari suhu 273 itu sekitar 0 derajat Celcius sampai suhunya 430 Kelvin. Ini satuannya Kelvin ya. Ini satuannya 273 Kelvin. Ya. 0 derajat Celcius sama dengan 273 Kelvin. Ya. Ini karakteristiknya. Ya, ini terkait aturan penggunaan MATLAB. Ini tutorialnya. Ini nanti saya share dengan saya share tersendiri terkait dengan tutorialnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan belajar tentang pemrograman MATLAB untuk studi kasus, analisis dimensi dan data eksperimen. Ya, kita buka jendela MATLAB. Nah, folder MATLAB kita buka. Ya, di sini caranya buka ini. Ya, ini. Di sini ada tombol MATLAB ini. Ya, kita kasih tombol, maka akan terbuka. Ya. Nah, setelah kita buka nanti jendelanya akan ketemu seperti ini. Ya, jendelanya ketemu seperti ini. Ya, kita akan membuat program di mana, di folder mana, di folder C atau folder G. Ya, kita ini kan foldernya C yang aktif. Ya, kita cari di folder, misalkan di folder C. Nah, ini folder ada C ada G. Kalau G, ya ini G. Kita coba membuat program di folder di directory C. Nah, directory C, user, kita buat user. Ini jamiin di dokumen. Ya, dokumen. Kemudian MATLAB ini ya, MATLAB ini berarti kita sudah akan membuat program di folder C, user, jamiin, dokumen, MATLAB di sini. Ya, terserah Anda akan tahu di mana program Anda, terserah ya, nanti terserah Anda sendiri. Ya, kemudian kita memulainya. Di sini ada home ini ada Simulink, ada perintah-perintah macam-macam ini ya. Ini kita akan nggak pakai ini dulu, kita buat editor aja. Kita akan membuat program di editor, pemrogramannya di editor. Nah, untuk membuat editor kita ini aja new script itu membuat editor baru. Nah, ini akan muncul editor baru ya. Editor baru kita save dulu, save as. Nah, di mana MATLAB ini save as ini coba 1, kita kasih nama filenya, kita coba 1. Nah, kita simpan, save. Oke, coba. Nggak bisa. Nah, ini coba ya, kita buka di dokumen, kita klik di kita namakan coba. Ini sudah jelas tadi. Coba untuk memprogram pertama kita coba program clear all itu menghapus seluruh program sebelumnya, hasil program sebelumnya. CLC itu menghapus seluruh command window ya, tadi command window-nya sini itu. Kemudian close all itu menutup grafik seluruh program.
Ya, kita buat program sederhana. Ya, perkali apa menghitung luas saja. Panjang sama dengan 6 tambah 8, ya. Lebar sama dengan 6, luas sama dengan panjang dikalikan lebar. Nah, setelah selesai ya kita running. Oke, running ya, ini ya sebenarnya bisa kelihatan ya, panjangnya sekian, lebarnya sekian, luasnya 48. Nah, kalau ingin kita cari di sini, kita command window perintahnya untuk mencari, misalkan kita panggil luas, akan keluar di sini. Nah, luas di 48, lebar, lebar ketemu 6, ya, lebar ketemu 6 di sini. Ya, ini adalah pengenalan untuk penggunaan MATLAB untuk aplikasi pemrograman. Nanti kita run ininya, sudah di run sini ya, hasilnya akan ada di workspace hasilnya ini, di workspace ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi itu sudah saya jelaskan tentang apa itu MATLAB ya, penggunaan MATLAB tutorialnya. Ini kita mencoba untuk membuat program MATLAB untuk mengerjakan problem-problem 1 sampai problem 2. Ya, ini contohnya problem 1, the aerodynamic drag force drag of a new sport car is to predict a speed of 50 mil per jam pada temperatur 20 derajat, seperti soal yang kemarin di teori itu ya. Nah, ini perbedaannya temperatur 25 derajat untuk prototip dan 5 derajat untuk apa itu model. Ya, tentukan berapa kecepatan yang harus di tunnel yang dibutuhkan pada model terhadap prototip tersebut. Ya. Yang pertanyaan kedua, jika pada saat pengujian rata gaya drag dari model yang diuji adalah 94,3 Newton, hitung gaya drag dari prototip. Nah, ini adalah programnya. Ya, kita lihat dari properties air ya, kita lihat tabel tadi ya, tabel di atas itu tabel dari properties udara pada suhu 25 derajat dan pada suhu 5 derajat memiliki massa jenis dan viskositas yang berbeda. Nah, kita masukkan propertiesnya air, suhu di atas, kita masukkan rumusnya Vm, Vd, Fdm, gaya drag pada model, gaya drag pada prototip, ya, kita running hasilnya seperti ini. Ya, sehingga tadi soalnya kalau pertanyaannya tadi kecepatan model gitu, kita dapatkan 221,27 mil per jam ya. Kalau gaya drag pada prototip itu FDP itu 112,3 ya, 112,3 Newton ya. Pada FDM 94,3. Nah, ini eksperimennya jika menggunakan tadi wind tunnel, kita coba menggunakan apa itu tunnelnya menggunakan tunnel test dengan menggunakan air atau properties water ya. Ya, di properties water kita pada saat 50 mil per jam cuma 16 mil per jam yang dibutuhkan untuk kecepatan modelnya. Jadi jauh lebih kecil dibanding dengan kita menggunakan properties dari udara yang mana 221 mil per jam. Ini untuk apa itu pemrogramannya untuk menggunakan uji water ya, uji water ya. Yang mana kalau pengenalan air ada 16,0728 ya, VM1 ya. Kemudian FDP-nya itu gaya drag pada apa itu? Gaya drag pada ini ya, pada prototip itu adalah 112,3,14 ini hasilnya. Problem kedua ini ya. Nah, problem kedua, kecepatan wind tunnel maksimum 70 meter per detik, estimasi wind tunnel tersebut eligible untuk pengujian. Jika tidak dirikan apa yang harus diambil. Ya, tadi sudah dijelaskan dalam teori tindakan-tindakannya, cuma perhitungannya akan dijelaskan di praktek ini. Ini perhitungannya aja. Ini perhitungannya ya. Perhitungannya kita ini listing programnya, kita running hasilnya ini ya. Hasilnya ini VM3 itu 428,8 ya. Kalau untuk kecepatan 26,8 meter per detik dengan kondisi kan sama dengan kondisi lingkungan di model sama dengan di prototip dengan skala 16 ya, hasilnya ini.
Kalau VM2 ini adalah kecepatan untuk 26,8 meter per detik dengan kondisi lingkungan 25 dan 5 derajat Celcius. Ini bukan 6 ya, ini 5 derajat Celcius ya. 25 derajat dengan 25,6 ya. Tetap pakai rumus yang di atas itu. Ya. Ini 25 sama 5 ya. 25 itu untuk prototip, 5 itu untuk model. Ini sama. Berarti kalau VM2 berapa ketemunya? 118. Kalau skalanya sama dengan model dengan prototip ya, dengan skala banding 1:5 ya. Kondisinya berbeda, satunya prototip 5 derajat, prototip 25 derajat dan model suhunya 5 derajat, maka kecepatan model yang dibutuhkan 118,6. Atau lebih kecil sedikit ya. Yang VM1 ini adalah menggunakan media uji air ya, uji air 1:5 skalanya ya, 1:5 tetap ya. Dan ini untuk kecepatan yang 50 mil per jam. Nah, kalau VM1 sudah dijawab tadi, VM1 16,0728. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan penyampaian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.